Yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita dipertemukan di masjid yang mubarak ini. Semoga pertemuan kita disaksikan oleh para malaikat Allah, ditulis di catatan baik buku kita di akhirat yang menyebabkan kita dikabulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa kita awali dengan pembacaan burdah al-mubarakah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معطن النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمم إني اتهمت نصيح الشيب في عذل والشيب أبعد في نصح عن التهم فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا عدت من الفعل الجميل قرا ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan baca kitab Fathul Gharib yang masalahnya adalah yang terakhir kita baca adalah tentang wajibnya dicuci. Ya, kalau umpamanya bejana-bejana kita atau apa saja dijilat oleh anjing, azakumullah ya, atau babi. Baik, itu sudah selesai kita baca bagaimana cara mencucinya, ya. Dan sekarang kita lanjutkan dengan masalah yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وادم النفع بعلوم في الدارين امين. قال ولما فرغ المصنف مما يطهر بالغسل
Setelah selesai, ya, muallif menerangkan sesuatu yang bisa jadi suci dengan disiram. Contohnya najis, baik itu najis mughallabah, mutahharah ataupun najis mutawassithah atau najis anjing dan babi atau keturunan daripada keduanya. Itu pakai air. Nah, ada lagi yang nggak pakai air nih, ya. Jadi suci tapi nggak ada urusan dengan air, tapi dengan perubahan apa ya istilah itu ya, dari satu hal ke hal lain dengan sendirinya gitu ya, berubah dengan sendirinya. Sesuatu yang berubah dengan sendirinya, tadinya ya dia najis, tapi bisa jadi suci. Nah, tapi nggak semua ya, nggak semua. Nah, ini yang akan dibahas sama dia, karena ini menyangkut soal najis dan suci. Nah, beliau katakan setelah selesai dengan apa yang harus dibersihkan daripada najis dengan air, syara'a fi ma yadhuru bil istihalati. Dia mulai dengan sesuatu yang suci dengan sendirinya, dengan perubahan yang terjadi, ya. Perubahan terjadi itu Allah yang dari Allah SWT seperti itu, enggak dicampur apa-apa gitu ya. Dari satu hal ke hal yang lain dengan tanpa dicampur apa-apa. Ya. Wahya inqilabu syai', apa itu istihalah? Inqilabu syai', berubahnya sesuatu min sifatin ila sifatin ukhra. Berubahnya sesuatu dari satu sifat ke sifat yang lain. Contohnya, tadinya minuman keras jadi cuka. Jadi minuman keras tadinya. Tapi bisa jadi cuka kan berubah tuh. Hah? Selama nanti ada hukumnya sendiri, kalau dia berubah jadi cukanya itu tanpa dicampur apa-apa, minuman keras najis. Tapi setelah dia jadi cuka, jadi suci. Dicuci enggak? Enggak dicuci. Enggak mungkin air dicuci sama air apaan? Enggak mungkin dong. Ya kan? Nah, baik. Nah, jadi dia ini sucinya karena perubahan yang terjadi secara alami gitu. Ya, perubahan yang terjadi secara alami menjadikan satu yang najis jadi suci, tidak semua. Nah, hanya ini aja nih, ya. Nah, mari kita lihat. Apa tuh yang dari satu sifat jadi sifat yang lain, berubah dari satu nama ke nama yang lain tanpa dicampur apa-apa. Begitu saja. Memang keadaan yang menyebabkan demikian ya, waktu. Gala wa idza takhallalatil khamratu, apabila telah menjadi cuka arak itu telah menjadi cuka minuman keras ya. Wahya al-muttakhadhatu mimma inabi muhtaramatan kanatil khamratu amla. Ya, kita perlu tahu sekarang ada dua nih. Ini yang paling top, bahwasanya arak itu dibuat dari sari anggur. Dari sari anggur. Dengan berjalannya waktu orang bisa bikin segala macam sekarang pakai kimia ya. Sari anggur, sari ubi ya, sari nande, sarina. Ya, bisa jadi khamar tuh. Ya, dengan cara di sini sekarang. Kalau dulu dari sari anggur atau sari kurma, karena memang di Arab yang terkenal itu, ya. Nah, jadi buah-buahan itu bisa jadi khamar, ya, jadi khamar. Nah, sekarang kalau ini khamar terus jadi cuka, gimana hukumnya tuh? Kan cuka halal. Sampai Nabi mengatakan ni'mal idam al-khal. Sebaik-baiknya teman makan cuka. Nabi senang cuka. Kenapa? Bikin nafsu makan. Makanya hidangan-hidangan orang Arab pakai apa misalnya? Bukan pakai cuka. Pakai apa ya? Yang timun ini itu namanya apa? Pakai acar. Kita kan juga pakai acar kan? Nah, kenapa? Karena itu juga bisa menarik apa? Nafsu makan. Ya, jadi nafsu itu. Ya, kalau dia nggak sakit, ya kalau nggak sakit jangan minum cuka ya. Tapi ada cuka yang boleh diminum. Cuka apa? Bukan. Cuka itu, cuka aren. Cuka aren itu obat. Dia nggak bahaya. Kalau yang cuka meja, cuka yang kimia itu bahaya. Tapi kalau cuka aren ada yang menjadikan obat itu. Ya. Jadi ini keluar dulu sedikit nih. Kalau ada orang yang baru terserang sama stroke gini misalnya, mulutnya atau kemana, ya, ente bikin bawang merah tumbuk,
campur sama cuka aren, tempelin. Insya Allah mudah-mudahan cepat baiknya lagi. Sebelum sempat ke rumah sakit. Nah, itu pertolongan pertama tuh. Ya. Cuka kalau orang Sunda bilang cuka kaung. Kalau orang Betawi cuka aren kan? Yang dari ini condet banyak, cuka apa namanya? Cuka tapi bukan yang seperti yang di botol-botol dijual di toko, di supermarket, bukan. Baunya juga lain, dari aren, dari pohon aren. Kalau cuka yang kita kenal sekarang, yang dipakai orang-orang sekarang ini, cuka meja, namanya cuka kimia. Ya, cuka kimia. Hah? Buah nira, ya dari itu, cuka nira. Ya. Nah, jadi saudara, arak itu dijadi haram dan tidak haramnya itu adalah ketika dia mulai membikin sarinya. Apa niatnya? Innamal a'malu binniat. Begitu dia niat membikin sari ini kurma atau anggur untuk minuman keras, jadi haram itu. Dari mulai jadi haram. Itu namanya khamar, apa namanya? Dia jadikan sari untuk apa? Untuk minuman keras. Itu haram tuh. Dari pertama udah haram itu, ya. Kerjaannya udah haram. Ada lagi yang enggak begitu. Dia memang membikin sari itu untuk bikin cuka. Setiap orang bikin cuka dari yang macam itu, dia jadi khamar dulu. Jadi khamar dulu. Ya. Nanti jadi khamar turun jadi cuka. Seperti buah ini, tuak yang di mana Tuban banyak itu. Itu kalau siang-siang saudara, dia busa tuh. Kalau minum mabok. Tapi sore dia jadi tuak. Ada yang jadi cuka. Cuka lain lagi ditaruhnya di mana sama dia? Nggak dicampur. Ya. Tapi di tengah-tengah hari itu kalau diminum, kalau lagi berbusa begitu, itu bisa mabok orang. Ya. Tapi dia menjadi cukanya, menjadi tuak biasa yang bisa diminum, apa namanya? Dulu ada orang yang dagang tuak tuh pakai gituan, pakai kayu. Pakai kayu. Tapi kebanyakan itu tuak hongbo. Tuak apa? Bohong. Tuak tuaknya sedikit, air gula biasanya kebanyakan. Jarang saudara itu tuak itu. Dulu karena pernah diundang di Jampang sana, Jampang Selatan sana. Ya, yang tempat ada jin, setan, iblis banyak di sana yang benar tuh. Ya. Itu begitu set datang dikasih tuak itu. Memang banyak pohon arennya banyak. Dikasih itu anget-anget dicampurin jahe. Ya salam. Asli. Enak benar. Ya, putih warnanya. Kalau yang sekarang sih enggak, udah diesin, udah apa putih, cuman bau kayu aja. Ya. Tuak apa? Enggak ada, bohong tuaknya itu. Ya. Sekarang udah jarang lagi, nggak ada ya, nggak ada udah. Baik, jadi kalau perahan anggur atau kurma itu niatnya dia untuk minuman keras, itu namanya al-khamar, yani ghair muhtaramah, ya. Dia termasuk yang diharamkan tuh. Nanti sebentar. Dibilang muhtaramatan kanatil khamar, mana tadi? Sesuatu yang diambil dari perahan air anggur, muhtaramatan kanat awil khamrah, muhtaramatan kanat al khamrah amla. Jadi ada bagi dua tuh. Ada yang terhormat, tidak haramnya, ada yang haram. Mana yang haram? Kalau dia niat untuk bikin minuman keras, udah haram dari pertamanya. Ada yang nggak niat sama sekali, ya. Ada yang nggak niat sama sekali, atau ada yang niat untuk bikin cuka, nggak ada masalah tuh, ya. Baik. Wa ma'ana takhallalat sarat khallan, menjadi cuka. Ya, menjadi cuka. Ya. Wa kanat sayratuha khallan bi nafsiha, tetapi jadi cukanya tidak karena dicampur. Jadi cukanya tuh minuman keras yang saya bilang tadi, siang kalau diminum mabok, sore jadi cuka, enggak dicampur apa-apa. Atau jadi tuak, enggak masalah. Halal dan suci. Tempatnya kalau memang dia tempatin, ikut sama hukum itu cuka. Dihalalkan. Tapi kalau ada yang masuk aja campur yang lain, kan mutanajis. Iya kan? Jadi najis semuanya akhirnya. Gara-gara kalau dicampur, ya.
Nah, jadi kalau sendiri itu minuman keras menjadi cuka tanpa dicampur apa-apa, hukumnya suci. Boleh dimakan enggak, Bib? Boleh. Diminum, silakan. Yang mau minum cuka, silakan. Ya. Tapi hukumnya boleh dimakan. Mau bikin sambal, ya kan? Mau bikin asinan, acar, ya. Bismillah deh tuh. Wa kadza law takhallalat binagliha min syams ila dhillin wa aksu, atau nih ini apa namanya sari anggur nih ya, atau sari korma ini dijemur di matahari. Jemur di matahari siang dia jadi homer tuh. Ya. Lama-lama jadi cuka. Enggak apa-apa, halal. Selama niatnya dia untuk membuat cuka. Asal tidak dicampur apa-apa, jadi dengan matahari aja. Panas terus kedingin nanti dia jadi cuka sendiri. Ada nggak sekarang yang begitu? Ya jarang, paling di kampung-kampung mungkin ada di kampung-kampung. Cuka aren sekarang kan sudah antik ya. Cuka aren sudah antik. Jarang orang mau cuka aren karena kenapa? Kurang asem. Cuka aren itu kurang asem. Makanya ibu-ibu hamil nggak mau dia pakai cuka aren. Maunya pakai cuka biang. Yang power luar biasa tuh. Ya. Asemnya luar biasa. Nah, ya. Gala wa in lam tatakhallalil khamratu binafsiha, tapi kalau dia jadi cuka bukan dengan sendirinya. Tuh ingat nih, ini gate-nya nih. Kalau dia jadi cuka tidak dengan sendirinya, artinya dicampur, khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tathur. Tidak suci sudah. Seperti ente masukin ini suci, barang najis dimasukin. Kenapa saudara kok jadi nggak suci? Karena kalau kita masukin sesuatu, waktu jadi homer kan najis tuh. Kalau masukin sesuatu, waktu jadi homer najis. Kan berubah nanti jadi cuka. Ini tetap bukan najis. Dan yang sedikit, barang yang bukan air, sedikit banyaknya kalau kena najis bukannya air, minyak misalnya, ya atau tadi cuka misalnya, kena najis sedikit jadi najis, nggak bisa, ya. Wa idza tahuratil khamru tahura dan nuha tabaan laha. Nah, kan nanti ente bilang, Bib, tadi Habib bilang kalau dicampur sesuatu seolah-olah tadinya dia suci, ya, tadinya suci kan, perhan, terus yang siang jadi khamar najis. Ini yang batu ini najis, suci lagi, dia tetap najis, nggak jadi suci batu itu karena dia bukan cuka, dia batu, ya campuran yang lain. Mungkin Anda bertanya, tempatnya gimana, Bib? Tempatnya kan dia. Itu di dalam agama tempatnya dianggap suci juga. Jadi kalau si khamr suci, tempatnya juga jadi suci. Kalau si khamr itu dihukum najis, tempatnya juga jadi najis. Inilah cara pembuatan cuka versi zaman dulu yang sudah tidak ada. Ada pertanyaan? Nggak boleh. Jangan. Pokoknya kalau kecampuran sesuatu susah. Kalau kecuali yang kita nggak tahu. Yang kita nggak tahu. Sekarang siapa yang bikin begitu? Ini dulu tuh, ya. Nggak ada yang bikin ini sekarang. Selesai sudah nih, ya. Ini suci tapi tidak dicuci kan? Kalau tadi najis cuci, bekas anjing cuci, bekas babi cuci, tapi bekas ini homer najis tidak dicuci. Asal caranya itu dia jadi suci tanpa dicampur dengan apa? Jadi sendiri. Syai' minallah kata berubah sendiri, ya. Kayak model ini aja, singkong. Jadi tape diapain? Diragiin. Nggak bisa tuh, misalnya gitu. Jadi dia ada di tapenya diragiin, ini nggak boleh, mesti jadi tape sendiri. Misalnya contohnya model gitu, ya contohnya. Tapi kan nggak mungkin kalau tape sih, ya. Misalnya dia bikin cup pakai ragi, nggak bisa campuran, nggak boleh campur sama sekali, ya. Nah sekarang fasal baru, jelas sudah ya. Baik. Fasal baru gala faslun, ini fasal sebetulnya buat ibu-ibu.
Kalau di Kuitang ini fasal buat ibu-ibu. Ya. Faslun fil haidhi wan nifasi wal istihadati. Fasal yang akan menerangkan tentang datang matahari, habis melahirkan, dan darah penyakit. Ini dia biasa. Kalau di Kuitang ini buat perempuan. Karena di Kemayoran laki-lakinya haid dan melahirkan, maka juga dibaca ini. Ya. Laki-laki haid enggak? Bu, laki-laki ini Kemayoran haid, Bu. Ibu, laki-laki di Kemayoran haid. Enggak dijawab. Tidak haid, tidak nifas. Haid, nifas itu buat perempuan. Sebetulnya ini yang ngajar mestinya perempuan, tapi kita kan harus barokah, ini mesti kita baca, ya. Baik. Qala wa yakhruju minal fajri salasatu dima, keluar dari situ 3 darah. Ya, keluar dari yang kehormatan perempuan itu 3 darah, ada 3 darah yang keluar. Apa yang pertama? Damul haid, darah haid, bukan penyakit tuh. Ya, haid itu darah yang keluar dari perempuan menunjukkan dia sehat. Kalau perempuan tidak haid mesti ke dokter, nggak bakal punya anak tuh. Ya, biasanya kalau nggak haid punya anak, kecuali Siti Fatimah lain lagi ya, ada sebagian orang. Darah yang keluar adat perempuan dari Allah memang begitu, ya. Kalau dia tidak haid tidak subur. Makanya orang kalau perempuan haid itu habis haid dia subur tuh. Ya. Baik. Jadi darah yang keluar menunjukkan dia sehat itu namanya haid. Nah, bentuknya juga lain. Perempuan dah yang tahu ya. Jangan ditanyain, ya. Yang kedua wan nifas. Apa nifas? Itu darah juga yang keluar kalau setelah melahirkan. Bang Ajis pakai nanya, Bib, melahirkan kan ada yang nggak nifas? Betul. Orang yang melahirkan keluar 2 darah, maaf. Yang pertama darah melahirkan ada darah sendiri, bukan nifas tuh. Darah yang keluar waktu dia melahirkan ada darah, ya. Itu namanya damul wiladah. Lain tuh, nggak ada hukumnya lain. Itu seperti darah biasa. Nifas itu beres damul wiladah, nanti dia keluar darah sampai 15 hari. Ada yang 20 hari, paling banyak 60 hari, tapi biasanya 40 hari. 40 hari, makanya perempuan ibadahnya enggak sekaya laki-laki, kurang. Lagi haid enggak boleh sembahyang, lagi nifas apalagi 40 hari, ya. Biasanya perempuan nifas itu 40 hari, paling banyaknya 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari, baru yang ketiga istihadhah. Nah, jadi darah yang keluar dari kehormatan perempuan, 1 haid, 1 lagi wiladah. Kalau lagi wiladah saya nggak sebut di sini. Kenapa nggak disebut? Karena biasa, ya. Tinggal cuci saja. Kalau misalnya ada perempuan lahiran tuh, udah mandi selesai. Mandinya karena melahirkan, bukan karena nifas itu, ya. Nah, tapi kalau dia nifas nanti, kalau sudah nifas dia wajib mandi dari hadas besar juga, yaitu hadas nifas. Kapan? Setelah beres kelahiran dia gitu. Sehari keluar, 2 hari enggak keluar, hari ketiga keluar, enggak apa-apa. 10 hari enggak keluar, enggak apa-apa. 11 hari keluar. Pokoknya paling banyak 60 hari. Lebih dari 60 hari pergi ke dokter. Jadi harus bagaimana? Bapak-bapak enggak apa-apa tahu ini. Catat kalau melahirkan kapan? Jam 1 tanggal 1. Berarti paling lamanya jam 1 tanggal berapa? 2 bulan, kan 2 bulan. Paling lamanya 2 bulan. Tanggal 1 bulan 7, tanggal 1 bulan 8, kalau 30 hari ya, tanggal 1 bulan 9, itu paling lama. 2 bulan. Tapi jarang perempuan yang 2 bulan, biasanya 40 hari. Tapi ada yang juga yang tidak nifas, ada, ya. Ada. Jarang tapi. Gala jadi yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga darah yang keluar karena sakit. Bukan haid, bukan juga nifas.
Kayak apa Bib contohnya? Contohnya begini. Paling banyaknya perempuan nifas 60 hari. 40 hari atau ya 60 hari itu ya. Dia sesudah 60 hari masih keluar. Itu seperti yang sehat. Boleh apa saja. Dia harus mandi 60 hari, setelah itu ke dokter. Itu darah yang keluar tidak sehat. Dia biasa haid 7 hari. Ditunggu sampai 15 hari. 15 hari, 15 malam masih ada yang keluar. Itu namanya darah istihadah, sakit, mesti ke dokter. Bib, gimana taunya? Perempuan tahu biasanya. Allah kasih tuh, perempuan tahu. Perempuan itu tahu yang jadi anaknya di rahim dia, kalau dia berzina sama orang, 3 orang misalnya. Yang jadi yang mana perempuan itu Allah kasih tahu. Dia punya perasaan, oh ini yang jadi ini. Misalnya ada perempuan, sallallahu alaihi ya, mudah-mudahan dijauhkan sama Allah SWT keluarga kita. Kalau dia berzina sama 3 orang, dia tahu yang mana yang jadi hamil. Kalau dia hamil, dari siapa nih hamil saya? Dia tahu. Dikasih dzok perasaan sama Allah SWT. Ya, kalau dia sehat orangnya, jadi bisa paham. Itu apalagi soal darah. Ya, baik kita lanjutkan. Jelas hadirin? Boleh nanya. Yang bisa saya jawab bisa jawab. Yang saya nggak bisa jawab, wallahu alam. Ente tanya lagi nanti sama siapa? Mualim saya. Kamal, ya. Baik. Kita lanjutkan. Gala wal istihadah. Sekarang haid. Pertama. Ini secara umum ya. Yang keluar 3, haid, nifas, istihadah. Sekarang satu-satu. Ya, dibikin terperinci. Fal haidu huwa damul khariju fi sinnil haid. Haid itu adalah darah yang keluar pada usia haid. Oh, kalau begitu haid itu enggak begitu aja, ada usianya. Kalau sebelum usianya itu juga istihadah. Paling cepatnya seorang perempuan haid itu 9 tahun kurang 16 hari, paling cepatnya. Kalau misalnya 9 bulan kurang 17 hari, yang sehari itu bukan haid. Istihadah, sakit. Tapi jarang yang begitu, biasanya 9 bulan ke atas, Indonesia apalagi, ya. Kecuali anak-anak sekarang agak besar ya. Biasanya pertama dengan keluarnya haid. Kalau nggak ada haid, 15 tahun sama kayak laki-laki. Ya. Baik, kita teruskan dulu, ya. Jadi darah yang keluar pada usia haid wa huwa tis'u sinin fa aktsar, 9 tahun ke atas. Saya nggak bilang 9 tahun kurang, ada jarang soalnya. 9 tahun ke atas, ya. Min fadil mar'ati ala sabilis yang darah yang keluar dari kehormatan perempuan menunjukkan dia sehat. Tuh haid, ya. Ai la li illatin bal lil jibillah. Dia bukan karena keluar itu karena sakit, bukan. Memang adatnya dia perempuan begitu. Allah, ketika Nabi ditanya tentang haid oleh Siti Aisyah, Siti Aisyah ditanya tentang haid, hadhihi, kalau nggak salah, maaf ya, mungkin ini makna hadis, ketika beliau nanya Nabi SAW, katabahullah ala banati Adam, hadhihi, haid itu, ya. Hadza syai'un katabahullahu ala banat Adam. Itu adalah takdir Allah kepada setiap anak perempuan Nabi Adam. Kalau anak laki-laki Nabi Adam kagak ada yang haid. Namanya apa? Makanya kan sekarang dibikin-bikin tuh. Ada apa namanya? Ada banci, ada lagi apa lagi? Sekarang model baru lagi. Ada LGBT, ya, mau dihalalkan sama iblis ini, yang lebih dari iblis, ya. Perempuan sama perempuan, lesbian, laki sama laki, itu apa namanya? Homosek, ya. Atau 2, bisek. Ya, 2 suka sama perempuan, suka sama laki. 1 lagi bisul, sakit. Bisul sakit tuh, ya. Ya, baik. Jadi saya ulangi, haid itu adalah darah yang keluar pada usia haid, menunjukkan dia sehat, bukan menunjukkan dia sakit. Itu adalah kebiasaan.
yang Allah berikan kepada anak perempuan Adam, ya. Dan ingat, perempuan yang haid bisa punya anak, perempuan yang tidak haid susah punya anak, ya. Jadi sehat itu haid itu. Tapi biasanya kalau anak pertama haid itu ibunya mesti ngasih tahu tuh. Jadi ibu-ibu mesti kasih tahu karena dia biasa sakit, kadang-kadang dia lupa. Kadang-kadang dia pikir, waduh kenapa nih saya nih? Lagi sekolah, lagi apa anak. Kalau udah dikira-kira nih anak bakal head, kasih deh penanggulangan head. Gak usah saya sebutin dong, ibu-ibu sudah tahu harus dipakein apa, ya. Ini anak kelihatannya sebentar lagi bakal head nih, udah kelihatan ya. Kalau anak-anak sekarang memang nggak kayak anak-anak dulu, genit duluan. Ya, masih kecil-kecil udah pada genit, ya. Kalau anak-anak sekarang ini, karena apa? Karena dia sering, kenapa? Dia belajarnya sama dokter HP. Dia belajarnya sama insinyur, profesor, dokter HP. Cepat. Ya, belum balik bisa udah balik. Belum tahu ini dia sudah bisa tahu ini. Belum tahu itu dia bisa tahu itu. Kenapa? Belajarnya sama profesor, dokter, insinyur, SAME, es krim, es teler, HP. Semua ada tuh. Saya ingatkan sama bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bisa anak kita jangan dibeliin HP kecuali sudah akalnya normal. Sudah dikasih tahu bahayanya, di HP ini bahayanya ini, di HP ini bahayanya ini, di HP bahayanya ini. Nanti dia pakai HP buat apa? Buat mesen hotel, ya kan? Buat beli online, buat ojek, ya kan? Buat cari suami, ya. Begitu saudara, jangan sembarangan tuh ngasih. Kalau kita sembarangan ngasih sama anak kita nangis-nangis, oh beliin dah Pak, biarin beli, rusak anak kita, ente tanggung jawab sama Allah nanti. Saya di rumah jerit-jerit, tapi hidayah dari Allah. Bib, saya udah kasih tahu Bib, tapi nggak apa-apa, tapi larang. Jangan diam, jangan dibeliin. Jangan diam, jangan dibeliin. Dia beli sendiri, udah. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Asal Rasul itu cuma menyampaikan. Innaka lan tahdi man abda wa Allah, yang ngasih hidayah Allah, tapi kita sudah usaha, jangan diam. Kalau diam dosa kita. Jadi jangan alasan begini, habis gimana Bib? Ini anak ini enggak ada. Nanti di depan Allah, ya Allah, soalnya anak saya gini, enggak ada itu nanti. Enggak ada alasan itu, enggak ada. Larang dulu. Dia ini sendiri terserah sudah. Kita udah larang. Tapi kalau kita diam berarti kita setuju. Berarti kita setuju. Contohnya mana? Kawinan. Dulu kawinan di Betawi paling ada acara palang pintu. Ya kan? Ada acara palang pintu, ya, bukan palang jendela, palang pintu. Pakai silat, pakai bagus tuh. Pakai syair-syair, pakai syahadat, baru terus masuk. Ya itu juga di samping melihat bela diri, ya, melihatkan kejantanan, juga adat yang bagus, nggak apa-apa, nggak melanggar agama, nggak, ya, pakai pantun dan segala macam, itu nggak apa-apa, karena itu adalah hal yang bagus. Tapi kalau sekarang kan nggak, kalau ada kawinan, nanggapnya apa? Organ tunggal, organ rame-rame, ada lagi lebih organ gila, 3 tuh. Ente cuma tahu organ tunggal kan? Kalau saya ada organ tunggal itu 1, ya kan? Ada organ rame-rame, 1 lagi organ gila. Ini yang banyak yang organ gila nih. Nah, saya tadi ngomong, anak kita jangan dikasih sesuatu yang haram kita diam, jangan, larang. Adapun dia nggak dengar, ente sudah larang. Sama dengan tadi tuh, kawinan. Anak kita minta organ tunggal. Ente kalau nanggap organ tunggal waktu perkawinan, itu kita tanggung dosa yang lihat tuh organ tunggal, yang lihat aurat, laki perempuan jadi satu, ada yang mabok, yang nanggung dosa siapa? Yang punya rumah. Yang nanggung dosa yang punya rumah. Berapa ruginya? Banyak, udah nanggapnya 10 juta, dosanya 10 miliar. Berapa tuh? Jangan kayak Jakarta dulu, palang pintu, nggak ada palang pintu, palang jendela, nggak ada palang jendela, palang merah, kan banyak palang.
baca maulid, sedekah, itu mah udah haram, nggak bakal jadi bahagia buat anak kita. Mestinya bikin pengajian, bikin maulid, sedekah sama orang daripada dibikin buat organ tunggal, nyanyi-nyanyian pada mabok, buka aurat dan segala macam. Apa faedahnya? Faedahnya dosa. Nah, saya udah ingetkan nih ya sama orang sini nih yang ngaji di sini nih. Kalau keluarganya minta di ini organ tunggal, jangan. Dosanya banyak, ruginya banyak. Jangan. Ya, jangan. Jangan organ tunggal, jangan. Lebih baik mubaligh tunggal. Nah, itu lebih bagus. Selamat tuh sih, ya kan? Nah, bikin pengajian atau bikin maulid atau sedekah. Ya. Nah, biarin orang mau ngomong apa kek. Ini ngawinin nggak ada organ tunggal, kuno. Biarin saya kuno, nggak apa-apa. Di sisi Allah Anda bagus. Nggak apa-apa, biarin mau dibilangin kuno, nggak apa-apa. Nah, maaf, kenapa? Emang sakit kita kalau dibilangin kuno? Dibilang, wah orang lama nih sakit. Enggak sakit. Tapi dosa kita bawa ke dalam kubur nanti. Orang lain kita bawa, jangan. Ya, ini bukan melakukan orang Islam, bukan. Ya, umat Nabi Muhammad enggak begitu. Nah, jangan, ya. Kalau kita sayang sama anak kita, jangan diturutin yang begitu. Nah, ya, jangan. Habib gitu, Habib di mana? Di ngawinin di mana? Di gedung di ini. Emang tempatnya nggak cukup di gedung, oke. Oh ada musik ada, emang saya mau? Nggak mau. Saya di gedung nggak mau sebetulnya. Tapi anak-anak aja pada maksa. Saya udah kasih tahu, jangan di rumah aja undang tetangga ini, nggak usah terlalu mewah-mewahan, mau ngapain? Tapi nggak pada dengar. Anak sekarang kan lebih, masya Allah sama orang tua, ya. Nah, saya nggak ridho, nggak mau saya begitu. Tapi udah gimana? Udah begitu, tetap dia kerjain, sudah. Yang penting kita udah kasih tahu. Lain dong dengan yang diam. Oh ya udah, ya saya ini misalkan. Kita kasih tahu dulu, ini nggak benar, ini nggak benar, nggak benar. Tetap dia kan, udah. Mau kita usir anak kita, mau suka bunuh anak kita, enggak. Ya. Nah, tapi jangan dibenarkan, tetap salah. Biarpun itu anak kita, ya. Dan kalau ada misalnya tetangga kita bikin organ tunggal, jangan diliatin. Tuh organ tunggal kalau ada yang nggak ngeliat kan kayak orang gila sendiri, dia joget-joget sendiri. Benar nggak? Soalnya diliatin, makanya dia senang. Jangan ada yang ngeliat. Kira-kira lama nggak dia main tuh kalau nggak ada yang ngeliat? Kayak orang gila kan? Jangan diliatin. Kenapa? Sekarang bukan diliatin lagi, dikasih apa? Sawer. Apalagi kalau dia buka aurat-auratnya, wah ditambah sawer gede. Kalau buka pahanya ke atas sedikit 500, bukaan lagi ke atas sedikit 1.000.000. Telanjang sama sekali, bawa ke rumah sakit jiwa. Gila tuh orang namanya. Ya. Baik, kembali kepada yang sudah kita baca. Jadi hadirin, haid itu sehat, bagus, ya. Kalau pada waktunya. Kapan waktunya? 9 tahun ke atas. Berapa Bu? 9 tahun? 10 tahun. 11 tahun. 12 tahun. 13 tahun. 14 tahun. Belum haid juga 15 tahun pas tahun Hijriah, walaupun tidak haid dia sudah balik. Sama kayak laki-laki. Perempuan kalau 9 tahun enggak haid, 10 enggak, 11 enggak, 12 enggak, 13, 15 tahun pas tahun Islam, maka dia sudah dewasa, dianggap sudah haid. Sudah harus sholat, sudah harus puasa, sudah harus haji, sudah harus zakat kalau ada memang dia mampu. Jelas hadirin? Jadi enggak selalu harus haid, ya. Ada orang yang tidak haid, ada hukumnya sendiri itu. Min ghairi sababil wiladah, keluarnya darah haid itu bukan karena lahirkan kan? Nah, bukan. Ya, memang sudah adatnya perempuan. Walaunuhu aswad muhtadim ladda, warnanya kehitam-hitaman, ya. Pedas, ya. Nggak tahu, saya nggak pernah ngerasain pedas katanya di sini. Muhtadim ladza, seperti ada sodanya model gitu ya. Laisa fi aktsari nusakhil matni fi shihah ihtadama dam ishtaddat humratu hatta sudah. Jadi darah haid itu merah kehitam-hitaman. Yang ya, merah ke hitam, mungkin lama mungkin merah hilang nanti. Ya, tapi yang pertama tuh gitu, merah ada kehitam-hitaman katanya ulama gitu ya.
Yang tahu siapa? Ibu-ibu. Ente yang tahu, tanyain lah ibu-ibu. Ya. Hatta ahragathu. 4 apa nih ahragathu? La'allahu. Jadi kadang-kadang haid itu dari saking yani darahnya itu seperti tajam gitu. Kadang-kadang menyakitkan sama perempuan. Bisa lecet gitu ya. Kadang-kadang begitu. Ada yang sangat tajam gitu itu darahnya ya. Panas lagi ya. Baik. Jadi menyakitkan kadang-kadang, enggak semuanya ya. Biasanya mereka itu sakit haid itu bukan sakit keluarnya haid, biasanya sakit perut biasanya. Ya, yang saya tahu biasanya dia sakit perut kalau lagi haid perempuan biasanya tuh ya. Baik. Kemudian wa gauluhu wan nifasu wadamul khariju akibalula. Sementara yang dinamakan nifas itu kan tadi dibilangin 3 tuh. Haid, nifas. Nah, sekarang nifas. Apa tuh nifas? Wadamul khariju akibal wilada. Dia adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Waktu pertama melahirkan itu bukan nifas, bukan wilada. Keluar anak ada darah, itu bukan nifas belum. Keluar anak, habis itu ada darah lagi jalan. Nah, itu namanya nifas. Ya, dua-duanya menimbulkan mandi wajib. Tapi kalau dia setelah wiladah masih nifas, ngapain mandi? Jangan, nanti aja kalau sudah selesai nifas. Nah, ya. Karena dia satu, jadi satu kan. Kecuali ada pemberhentian lain, ya. Oh, saya berhenti kayaknya nih, nggak nifas nih. Ya mandi wiladah. Ternyata nifas, nggak apa-apa. Maafi muskilah, ya. Jadi darah yang keluar setelah selesai dia melahirkan, bukan yang bersamaan dengan anak, bukan, ya. Fal kharij ma'al walad au qablahu la yusamma nifasan. Adapun yang keluar sebelum anak keluar, kan ada darah yang keluar tuh biasanya pembukaan 1, pembukaan 3, pembukaan 4, pembukaan 5, ya, pembukaan pesta, banyak macam-macam itu tuh, ya. Itu bukan haid tuh, itu bukan nifas tuh. Darah yang keluar sebelum anak keluar bukan nifas, bukan. Biasa tuh, ya. Terus yang langsung sama anak keluar juga bukan nifas, ya. Layu sama nifasan. Taib. La yusamma nifasan. Wa ziyadatul ya fi aqibi lughah fi aqibin lughatan qalilah wal aktsar hadfa. Jadi ada sebagian yang apa maksudnya ini nifas? Taib. Jadi hadirin, nifas itu adalah darah yang keluar bukan sebelum melahirkan, bukan bareng dengan melahirkan, tapi setelah selesai melahirkan keluar darah terus tuh sampai 40 hari, itu namanya nifas, ya. Oh, ya. Wa ziyadatul ya'i fi akiba, ada yang sebagian lughah akiba, ya. Tapi yang paling banyak dipakai dihilangkan tuh ya-nya, akiba. Nah, itu maksudnya. Ya di sini tuh ada tuh. Tadi guru tuh ya. Wa ziyadatul ya'i fi akib gitu. Jadi ada yang menulis gini, wa nifasu huwal damul khariju akiba. Ada ya-nya. Nah, itu dihapus kebanyakan, enggak dipakai. Sedikit sekali yang pakai lughah itu, ya. Yang banyak dihapus. Nah, itulah nifas. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada yang nanya. Ini soalnya ibu-ibu ini yang punya. Misalnya yang ngajar ibu-ibu, jangan saya, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kan tadi haid sudah kita tahu, nifas sudah kita tahu. Yang terakhir ini yang perlu sangat kita tahu, terutama para suami. Wal istihadatu aidamuha, adapun darah yang ketiga namanya darah istihadah. Huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidhi wan nifas. Dia adalah darah yang keluar bukan waktunya haid, bukan waktunya nifas.
9 tahun anak kita, 8 tahun udah keluar darah, itu namanya istihadhah. Biasa haid 15 hari 15 malam paling panjang, dia 16 hari, yang 1 hari namanya istihadhah ke dokter. Terus mesti gimana? Mesti sembahyang. Boleh bersetubuh? Boleh. Karena dia itu penyakit. Lebih baik tapi sembuhkan dulu, jangan kumpul sambil istihadhah ya, ke dokter ya. Ke dokter, tapi hukumnya puasa harus, kumpul boleh, sholat harus. Gimana caranya, Bib? Ya, ada caranya nanti di sini diajarkan ya. Nah, nanti diajarkan tuh caranya ya. Jadi kalau memang istihadhah itu yang keluar darah enggak berhenti-berhenti itu, dia harus masuk sholatnya itu harus sudah waktunya. Kayak ini nih. Waktu sholat kan nih. Kita berhenti dah ngaji nih, ya. Berhenti tuh, ya. Jadi yang keluar bukan waktu haid, bukan waktu nifas, itu namanya la ala sabili sehat, bukan juga menunjukkan sehat, tapi sakit, itu namanya darah istihadhah. Darah yang keluar bukan di waktunya. Ngaji di bukan waktunya sama dengan istihadhah, nggak boleh, penyakit. Cukup aja sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan kita buat apa-apa enggak apa-apa ngerti ini supaya kalau terjadi sama anak-anaknya kan ada manfaatnya nanti ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa innaka antat tawwabur rahim ya arhamar rahimin ya rabbal. Hadzal 'afwu minkum, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.